di dalam hidupnya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sembari kita memohon kedatangan Roh Kudus, kita juga mohon dikuatkan, diberikan roh keberanian untuk berani melaksanakan kehendak Bapa. Welcome to our channel. Para saudara yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik Riak Sabda. Hari ini Minggu 24 Mei 2020, hari Minggu Paskah yang ke-7. Tidak terasa ya, kita sudah berada di Minggu Paskah yang terakhir. Minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Sungguh perjalanan misteri kebangkitan dan sengsara Tuhan yang cukup panjang kita lalui. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, kita melihat bagaimana Yesus sedang berdoa kepada Bapanya. Dan di dalam doanya itu, Yesus mengawalinya dengan permintaan kepada Bapa. Bapa, sekarang telah tibalah saatnya untuk mempermuliakan anakmu. Sekilas kita melihat awal dari doa Yesus ini seperti bahwa dia meminta kemuliaan kepada Allah Bapanya. Supaya Bapa itu memuliakan dia, mengangkat dan seterusnya. Kesannya mungkin seperti itu. Sama seperti banyak orang di dunia ini yang mencoba mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dengan melakukan ini, melakukan perbuatan itu, mengejar suatu prestasi dan sebagainya. Semuanya itu supaya dia bisa memperoleh kemuliaan bagi dirinya sendiri. Apakah doa Yesus itu juga seperti itu? Apakah Yesus mengejar kemuliaan pribadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja tidak demikian. Di dalam doa Yesus yang ia panjatkan ini, Yesus menegaskan kembali bahwa sebagai anak Allah, satu-satunya yang dapat memberikan kemuliaan bagi dirinya adalah kehendak Bapa. Dengan Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah anakmu, Yesus secara tidak langsung menegaskan kembali, Bapa laksanakanlah semua kehendakmu di dalam diriku. Jadi Yesus menyerahkan seluruh hidupnya kepada rencana dan kehendak Allah. Apa itu? Yaitu peristiwa salib. Karena Yesus diutus oleh Bapa ke dunia untuk menjadi penebus bagi manusia. Ia harus menjadi manusia biasa, manusia yang miskin, yang kecil, yang hina dina, sama seperti kebanyakan kita. Dan bahkan dia harus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Itulah kehendak Bapa bagi Yesus. Dan di dalam doanya hari ini, Yesus menegaskan kembali bahwa dia sungguh-sungguh telah siap untuk melaksanakan kehendak Bapa. Rencana Bapa yang begitu besar bagi keselamatan manusia, Yesus siap untuk menjadi alat Allah dalam melaksanakan kehendak Bapa ini. Maka doa Yesus yang mengatakan permuliakanlah anak, berarti bahwa ya Bapa, laksanakanlah kehendakmu, lakukanlah rencanamu di dalam diriku. Karena itulah panggilan hidup Yesus, dan Yesus siap untuk melaksanakan itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu melalui doa ini Yesus menegaskan bahwa makanannya adalah sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Bapanya yang ada di surga. Maka sebagai para pengikut Kristus, kita pun hendaknya meneladan sikap Yesus ini. Bahwa kemuliaan kita orang-orang Kristiani bukan terletak pada harta duniawi, pada ketenaran, pada popularitas, pada relasi dengan pejabat-pejabat, dengan menteri-menteri mungkin, dengan orang-orang penting. Bukan itu yang memberikan kemuliaan bagi diri kita masing-masing. Tetapi kemuliaan bagi orang Kristiani adalah melakukan kehendak Allah. Itulah yang menjadi panggilan kita pada hari ini. Kehendak Allah apa? Yang Allah inginkan, yaitu mengasihi Dia dan mengasihi sesama manusia.
seperti kita mengasihi Allah. Itulah kehendak Allah bagi kita. Dan kasih kita kepada sesama itu berakar pada kasih Allah sendiri. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat peristiwa salib, itulah puncak kasih Allah. Dan kasihnya begitu besar dan selalu berlebihan. Selalu begitu berlimpah. Maka sekarang kita sebagai orang Kristiani semakin dipermuliakan saat kita melaksanakan kehendak Allah ini. Itu mengasihi Dia dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di tengah situasi dunia yang sekarang berada pada masa-masa krisis juga, pandemi, banyak yang terjangkit corona, banyak juga yang meninggal, banyak yang ketakutan. Kita orang-orang Katolik dipanggil untuk melaksanakan kehendak Bapa, untuk berbelas kasih, membawa sukacita, membawa kepastian bagi yang ragu-ragu, dan memberikan peneguhan yang mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sembari kita memohon kedatangan Roh Kudus, kita juga mohon dikuatkan, diberikan roh keberanian untuk berani melaksanakan kehendak Bapa. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.